Ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Faisal, kalau yang kita harapkan memang adalah pertumbuhan ini tinggi. Betul. Tapi kan di saat bersamaan juga kita melihat ada ancaman serta-merta ada defisit anggaran. Ini kita bicara undang-undang dulu saja lah. Belum kita bicara kualitas dari pertumbuhan ya. Ada ancaman defisit anggaran yang bisa menabrak undang-undang. Lalu ada ancaman geopolitik, tadi berkali-kali kita katakan. Apa yang harusnya sebetulnya diprioritaskan pemerintah supaya tahun ini kita aman, tahun depan kita aman juga, dengan pertumbuhan ya kita usahakan yang tinggi. Ya, menurut saya yang pertama dari sisi stabilitas, ya, yang menjaga defisit itu menurut penting tuh. Menurut saya itu prioritas itu. Ya, jadi disiplin untuk tidak lewat dari 3% itu menurut saya penting. Itu dampaknya bisa kemana-mana ya, dari sisi kepercayaan investor tadi ya, pelaku swasta, kemudian sampai ke nilai tukar ya. Nah, itu yang saya pikir salah satu yang prioritas menurut saya. Pertumbuhan justru menurut saya ya, kalau kemudian ada dampak daripada terhadap pertumbuhan karena disiplin fiskal, kita harus hati-hati dalam spending ya, harus hati-hati juga dalam menggali penerimaan sehingga tidak bisa lebih dari 3%. Nah, yaitu saya pikir itu prioritas yang kedua, berarti pertumbuhan ya. Yang penting itu dulu kalau menurut saya. Apalagi di tengah tekanan global seperti sekarang, itu saya pikir malah jadi lebih naik lagi ininya prioritasnya. Nah, kalau nanti sudah lebih tekanan sudah lebih rendah, lebih reda, nah baru kemudian kita sedikit demi sedikit ya ke pertumbuhan. Nah, kemudian bergeser lagi prioritasnya menurut saya itu. Nah, tapi saya tertarik tadi Bung Leo ngomong yang masalah kualitas ya. Saya pikir saya perlu mention itu sekarang di 2026 ini. Karena kita ingat di 2025 ya, kenapa kemudian sempat ada gejolak ya, dan kemudian berganti ke Menteri Keuangan. Itu karena sebetulnya kita tidak bisa mestinya hanya melihat pertumbuhan ya. Nah, karena masalah disparitas, masalah kualitas itu ternyata justru juga salah satu yang harus kita waspadai di 2026. Nah, kalau kita melihat indikator-indikator yang ada, saya pikir ini PR yang belum kelihatan tren pembalikannya. Sebut saja kelas menengah sampai terakhir data Susenas 2025 itu masih terus turun sejak pandemi ya. Upah real ya masyarakat itu kontraksi sudah dari 2025 bahkan sebelumnya gitu ya. Upah real ya di Agustus ya kita ambil ya, kita nggak ngambil yang Februari yang pada saat panen raya. Nah, jadi kalau begitu kan orang jadi bertanya, makanya tidak heran kalau kemudian banyak bertanya 5,6% kok kita tidak rasakan ya. Nah, ini yang ngomong ini kan kebanyakan ya kelas menengah tadi sebetulnya gitu ya. Nah, jadi artinya kalau ini dibiarkan ya dan tidak dicarikan obatnya, yang saya pikir itu tidak lepas daripada masalah lemahnya pertumbuhan income dan masalah lapangan pekerjaan ya, yang sebetulnya itu mesti dijawab oleh program-program prioritas daripada pemerintah gitu ya. Sebetulnya bisa saja MBG, koperasi itu kalau desainnya benar itu bisa mengarah kepada perbaikan dari kelas menengah dan penciptaan lapangan pekerjaan. Nggak perlu cari insentif apa ya yang harus dilakukan untuk kelas menengah, nggak mesti harus begitu gitu. Tinggal desain program prioritasnya yang diperbaiki dan implementasinya. Itu saya pikir. Satu lagi Mas Faisal, bagaimana Anda melihat soal komunikasi dan konsistensi pemerintah? Saya ambil contoh misalnya royalti batubara, di hari yang sama dua menteri itu mengatakan, Menteri Keuangan dan Menteri SDM, dua hal yang berbeda. Bahwa royalti akan dinaikkan per 1 Juni, tapi Menteri SDM mengatakan ini masih akan dibicarakan. Ini kan menimbulkan kebingungan. Bagaimana Anda lihat komunikasinya? Ya, itu kan berarti kan beberapa di antara catatan ya oleh MSCI, oleh S&P dari investor luar lah. Nah, itu kan salah satu di antaranya tadi selain defisit fiskal, masalah dan antara kan koordinasi dan komunikasi di antara soliditas daripada komunikasi. Itu kan bagian daripada orang melihat dari sisi trust untuk bisa ini kebijakannya solid atau tidak ya. Itu salah satu ukurannya menurut saya. Terima kasih. Mas Fitra, soal komunikasinya saja karena Anda di Badan Komunikasi bagaimana? Ya, makanya kita kan selalu berbenah ya. Makanya saya tetap berada di Badan Komunikasi adalah untuk membantu komunikasi terutama untuk masalah-masalah ekonomi ya. Jadi yang saya paham adalah kemarin memang ada pembahasan itu di rapat kabinet ya. Tapi memang pada akhirnya ya ini kan pada akhirnya kita harus melihatnya satu suara akhirnya nantinya. Tapi instruksi presiden adalah sudah jelas bagaimana nanti ini semua kekayaan negara itu adalah memang seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Nah, ini yang tadi sekaligus menjawab dari concern dari Mas Faisal ya. Jadi
pertumbuhan ekonomi tidak hanya kita bicara pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi adalah one thing. Tapi yang tidak kita inginkan adalah immeasurizing growth. Immeasurizing growth itu yang disampaikan oleh Jacques Baut di tahun 1958. Tumbuh tapi masyarakatnya miskin. Nah, ini yang kita tidak ingin. Supaya tumbuh tapi masyarakat tidak miskin apa? Lewat jalur industri. Karena industri itu yang seharusnya lebih inklusif ketimbang berbasis komoditas. Kalau cuma berbasis komoditas, yang muncul immeasurizing growth, yang muncul adalah terms of trade yang turun, tidak ada nilai tambahnya buat ekonomi. Nah, ini yang kita ingin rubah struktur ekonominya ke depan supaya nanti pertumbuhan ekonominya tidak hanya tumbuh tetapi juga merata dan juga sustainable. Terima kasih, Kang Samad. Pesan untuk pemerintah nih bagaimana? Untuk disiplin fiskal saya kira tadi masukan dari Mas Faisal sangat penting untuk kita jaga bersama dan kita semua percaya Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap hal tersebut. Yang kedua mengenai kelas menengah, ini memang menjadi concern kita. Saya beberapa waktu yang lalu juga melihat bahwa kelas menengah mengalami penurunan, data kita mengalami penurunan yang continue dari 2018 sampai dengan 2024 itu turun terus. Cukup signifikan penurunannya. Nah, sementara desain kebijakan kita di APBN kita itu perlindung sosnya lebih mengarah pada desil 1, desil 2, desil 3. Nah, ini masukan nanti ketika kita akan mulai membahas untuk APBN di 2027 di camp PPKM. Jadi mudah-mudahan pemerintah sudah memasukkan dalam rancangan itu insentif apa yang bisa dideliver dari government kepada middle class kita sehingga mereka bisa strong kembali ataupun kurvanya bisa berbalik dan kemudian menjadi penggerak utama ekonomi kita. Nah, yang tidak kalah penting sebetulnya, yang tidak kalah penting itu adalah fungsi koordinasi antar satu kementerian dengan kementerian yang lain. Dan di dalam kementerian yang sama juga? Ini yang sangat penting. Kenapa? Karena misalnya 3 hari yang lalu DJP mengatakan akan mereview kembali soal tax amnesty. Tapi kemudian 2 hari yang lalu Menteri Keuangan sudah mengambil alih kebijakan tersebut. Itu bisa menimbulkan keraguan bagi dunia usaha, bagi pelaku usaha, bagi investor dalam negeri terhadap kebijakan yang penuh dengan uncertainty. Nah, itu yang berbahaya sekali. Kalau bisa tidak ada lagi hal seperti itu. Jadi sehingga apa yang kita canangkan ke depan, kekuatan investor dalam negeri itu adalah kekuatan kita untuk menggerakkan ekonomi kita, Mas Leo. Dan jadi, itu perlu komitmen yang kuat, konsistensi dan keberlanjutan. Dan itu akan disampaikan nanti kepada pemerintah ya? Iya, kita akan bahas dengan pemerintah untuk hal itu. Kita berharap bahwa Prabowo Efek ini benar-benar menyejahterakan kita semua. Kang Samad terima kasih, Mas Fitra terima kasih, dan Mas Faisal terima kasih. Dan pemirsa demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosir terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.